Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang visualisasi data studi kasus COVID-19. Untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Dimas Riko Putra Usada, NIM 18044110086. Pertama-tama adalah pendahuluan. Di masa pandemi ini diperlukan sebuah informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh semua orang. Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual. Misalnya titik, garis, atau batang dalam grafik. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Ia merupakan salah satu tahap dalam analisis data atau ilmu data. Menurut Friedman pada tahun 2008, tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis. Bukan berarti visualisasi data harus terlihat membosankan supaya berfungsi atau sangat canggih supaya terlihat menarik. Untuk memaparkan ide secara efektif, bentuk estetis dan fungsionalitas harus bebarengan. Menyediakan wawasan bagi kumpulan data yang kompleks dan jarang dengan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dengan cara yang intuitif. Namun, perancang terkadang gagal mencapai keseimbangan antara bentuk dengan fungsi, menciptakan visualisasi data yang menawan yang gagal menyediakan tujuan utamanya, yaitu untuk mengkomunikasikan informasi. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih. Seperti tabel dan grafik, visualisasi yang efektif membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan membukti. Membuat data yang kompleks yang bisa diakses, dipahami, dan berguna, pengguna bisa melakukan pekerjaan analisis tertentu seperti melakukan perbandingan atau memahami kualitas dan prinsip perancangan dari grafik. Contohnya memperlihatkan perbandingan atau kualitas mengikuti pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya dalam objek visual. Contohnya seperti titik, garis, batang, dan lain sebagainya dalam bentuk grafik. Selanjutnya, alasan pentingnya visualisasi data. Alasan utama kenapa data visual ini sangatlah penting dikarenakan data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk mudah memahami secara cepat. Mencari informasi dari data yang bergunung-gunung tidaklah mudah, tetapi bagan dan grafik mempermudah pencarian informasi dengan cepat dan tepat. Penelitian menunjukkan bahwasannya orang yang mengingat 80% dari apa yang dia lihat, tapi cuma 20% dari apa yang mereka baca. Maka dari itu, visualisasi data dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi dengan cepat dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe visualisasi data yang umum digunakan. Yang pertama, visualisasi data berdasarkan area dan ukuran. Yang membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama. Untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Yang kedua, visualisasi data menggunakan warna. Yang berdasarkan warna cukup sering digunakan untuk membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap menggunakan warna saja. Yang ketiga, visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan icon, data dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Yang keempat, visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat juga menggunakan dengan mudah dan memahami arti dari sebuah grafik. Yang kelima adalah visualisasi data menggunakan grafik atau bagan. Ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi dan dapat membuat tampilan data lebih jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik. Ini macam software visualisasi data.
Yang pertama ada Power BI, yang kedua Chart.js, yang ketiga Mode Studio, yang keempat Tableau, yang kelima D3JS, yang keenam Microsoft Excel, dan yang terakhir ada RapidMiner. Dan masih banyak lagi software visualisasi data yang lain. Selanjutnya dalam implementasi kita menggunakan dua data, yaitu cashback provinsi yang dalam tabelnya berisi ID number, kode provinsi, nama provinsi, kasus yang terkena positif corona, yang sembuh dari kasus tersebut, dan yang mati dari kasus tersebut. Kita menggunakan tool yang bernama Power BI. Implementasi isi data yang kedua. Jadi kita di sini itu untuk mengisi data yang ini kita menghitung dari total kematiannya berapa dan total kesembuhannya berapa, positifnya berapa. Jadi di sini kita di total semua dan kita isi di sini berapa yang terkena COVID. Nanti untuk apa kita isi di sini? Yaitu gunanya untuk memvisualisasikan grafik yang akan digunakan dalam tabel yang selanjutnya. Pada visualisasi yang pertama, di sini kita dapat melihat jumlah korban COVID-19 per tanggal 9 Juni 2020. Pertama yaitu positif sejumlah 33.091 dan korban meninggal sebanyak 1.927 dan yang sembuh sebanyak 11.433. Untuk visualisasi data yang kedua, di sini kita dapat melihat grafik perkembangan COVID-19 per tanggal 9 Juni 2020. Yang dapat dilihat grafik sampai saat ini masih naik. Untuk visualisasi data yang ketiga, ini jumlah korban pada setiap provinsi, baik yang positif, sembuh maupun yang meninggal. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terakhir adalah kesimpulan dari visualisasi data di atas. Dapat disimpulkan bahwa dengan memvisualisasikan data, kita dapat lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan jelas sehingga masyarakat dapat memahami berita terbaru tentang perkembangan COVID-19. Dan juga dengan memvisualisasikan data, kita dapat melihat perbandingan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga mempermudah kita dalam menganalisa data yang ada. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai tentang visualisasi data studi kasus COVID-19 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.